Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu sadaqa wa'dahu wa nasara 'abdahu wa a'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdahu. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahu ad-din wa law kariha al-kafirun. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar wa lillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillah bi ni'matihi tutimmu shalihat wa tadkhulu jami'al muhimmati wal mulimmat. Wa nas'alullah subhanahu wa ta'ala ay yaqdiya lana 'ala jami'il hajat wa yusliha umurana wa ahwalana ila ahsani hala wa yubaddilu Allahu sayyi'atina hasanah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Fa ya 'ibadallah ittaqullaha ta'ala kama qala ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Hadirin ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Marilah kita bersama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dengan senantiasa melaksanakan apa yang diperintahkannya serta meninggalkan apa yang dilarangnya. Hadirin salat jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah. Hari ini kita semua berkumpul di satu waktu yang dimuliakan, di tempat yang dimuliakan, dalam keadaan yang dimuliakan, bersimpuh bersama, bertakbir, mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam rangka bersama-sama merayakan hari raya Kurban atau yang kita sebut dengan Idul Adha. Hadirin ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sebagaimana yang kita ketahui dan pahami bersama bahwa hari raya Kurban yang kita jalani saat ini berbeda dengan hari raya yang sebelumnya. Ada banyak hal yang kita jalani pada hari raya Idul Adha kali ini. Ada banyak ujian yang kita jalani ketika menghadapi dengan hari raya Idul Adha kali ini. Namun sebagai seorang mukmin, sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa kita wajib meyakini bahwa apapun yang terjadi di dunia ini, baiknya, buruknya, merupakan sesuatu yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yus'alu 'amma yaf'alu wa hum yus'alun. Dan dialah Allah yang tidak ditanya tentang apa yang Allah perbuat, sedang mereka, yaitu adalah kita makhluk Allah, yang akan ditanyai, diminta pertanggungjawaban dari apa yang kita lakukan. Hadirin ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sebesar apapun permasalahan yang kita punya, bahwa kemudian kita harus belajar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada saat Nabi dan sahabat Abu Bakar berada di dalam Gua Thur, dikejar oleh kaum kufar Quraisy, nyawa berada di ujung tanduknya, dan kemudian keadaan sangat-sangat mengkhawatirkan. Dalam keadaan demikian yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an, la tahzan innallaha ma'ana.
bahwa pada hari ini dari cobaan yang kita hadapi, ada yang terdampak pada kesehatannya, ada yang terdampak pada ekonominya, ada yang terdampak pada keluarganya. Namun harus kita pahami bersama bahwa sebesar apapun permasalahan yang kita punya, la tahzan, innallaha ma'ana. Janganlah kita merasa sedih, karena Allah Subhanahu wa taala selalu bersama dengan kita, dalam pengertian akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Karena dari itu Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan kepada kita beberapa hikmah, bahwa apapun yang terjadi kepada kita di dalam kehidupan, selalu saja ada hikmah kejadian yang kemudian kita bisa ambil sebagai bentuk pembelajaran di dalam kehidupan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Yang artinya adalah, dan apa saja musibah yang menimpa kamu, maka adalah disebabkan oleh perbuatan sendiri. Al-Imam Al-Baghawi rahimahullah ta'ala mengatakan dalam tafsirnya bahwa tidak ada satupun musibah yang menimpa seorang hamba, demikian pula musibah yang lebih besar daripadanya, kecuali sebab dari dosa yang Allah Subhanahu wa taala ingin ampunkan dari apa yang sudah kita lakukan. Dan dari kemudian apapun yang kita hadapi daripada musibah adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala ingin dan mengangkat derajat kita agar kemudian selalu menjadi orang-orang yang dikuatkan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, satu hal yang harus kita pahami, apapun yang kita jalani pada saat ini, setiap detiknya merupakan ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap waktu yang kita jalani merupakan bagian bagaimana Allah Subhanahu wa taala ingin mengangkat derajat kita di sisi Allah. Hadirin wal hadirat jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah. Hari ini kita bersama-sama melaksanakan dengan ibadah kurban. Dan sebagaimana yang kita ketahui bersama, ibadah kurban ini adalah suatu ibadah yang begitu besar, yang sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma 'amila ibnu Adam yauman nahri ahabba ila Allah min iradati dar." Bahwa tidak ada suatu amalan yang lebih besar, ahabba ila Allah, yang lebih dicintai oleh Allah, yang disyarahkan oleh sebagian para ulama dalam pengertian dilipat gandakan pahalanya oleh Allah, bahwa di antaranya adalah mengalirkan darah hewan kurban. Maka kemudian sahabat-sahabat bertanya dan kemudian dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Bikulli sya'ratin hasanah." Bahkan pada setiap bulunya terdapat balasan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah kemudian menjelaskan bahwa ibadah kurban selalu saja kita pahami bersama bahwa setiap ibadah ketika kemudian diberikan dengan ganjaran dan pahala yang besar, selalu saja di baliknya ada tanggung jawab yang besar. Maka ketika dijelaskan oleh Allah dalam surah Al-Maidah bahwa kemudian syariat kurban menyembelih ini pertama kali memang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun jika kemudian ditanya siapa yang pertama kali berkurban, Allah berfirman pada surah Al-Maidah yang kemudian dijelaskan, "Watlu 'alaihi naba'a bani Adam bil haqq idh qarraba qurbanan," yaitu adalah anak daripada Nabi Adam alaihissalam, Qabil dan Habil. Yang menariknya adalah ketika berbicara tentang berkurban, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Idh qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar." Bahwa ada orang yang berkurban diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang saat itu adalah Habil, wa lam yutaqabbal min al-akhar, dan ada pula yang kemudian tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang artinya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Al-Imam Ahmad bin Athaillah As-Sakandari menjelaskan, "Man wajada lahu thamarata 'amalihi fid dunya fa huwa dalilun 'ala wujubil jazaa'i fil akhirah," atau kama qala, bahwa salah satu tanda ibadah seseorang diterima oleh Allah di antaranya adalah ibadah kurban yang kita lakukan pada saat ini.
ketika kemudian diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ditunjukkan oleh Allah bukti-buktinya di dunia atau buahnya di dunia. Di antaranya adalah wujudul halawati wan ni'am 'inda ibadati lillah Subhanahu wa taala, yaitu kemudian merasakan kenikmatan, merasakan kenyamanan, merasakan keindahan ketika kemudian melaksanakan ibadah oleh Allah. Dalam konteks ini ketika terkait tentang kurban, bahwa tanda daripada seseorang kurbannya diterima oleh Allah wujudul mudawamah, adanya keistiqomahan, rasa nyaman ketika kemudian berbagi, bersedekah, berinfak, berhibah dari apa yang dia punya kepada orang lain. Karena itu kita semua berharap dan berdoa kepada Allah bahwa kurban dia memang terbatas pada hari raya ini dan kemudian disambung dengan 3 hari tasyrik, namun nilainya kita harapkan selalu kemudian berada di dalam kehidupan kita. Maka apalah rasanya ketika kita merasakan dengan perut yang kenyang, merasakan kenikmatan dengan rumah yang besar, kendaraan yang mewah, namun orang yang ada di sekitar kita merasakan dengan penderitaan. Maka sebaliknya adalah akan dirasakan kenikmatan yang luar biasa ketika seseorang dapat merasakan kenikmatan dari harta yang dia punya dengan berbagi kepada lingkungan sekitar. Dan yang terakhir, hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, salah satu yang kita pelajari dari ibadah kurban adalah ketika kemudian bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sebagaimana di dalam Al-Qur'an bahwa ketika Nabi Ibrahim alaihissalam ingin menyembelih putra beliau sebagaimana yang kemudian diwahyukan, ya bunayya inni ara fil manami anni adbahu, wahai anakku, bahwasanya aku melihat di dalam mimpi bahwa aku akan menyembelihmu, fandur madza tara, maka apakah pendapatmu? Maka kemudian Nabi Ismail alaihissalam mengatakan kepada ayahnya, ya abati, wahai ayahku, if'al ma tu'mar, kerjakan apa yang diperintahkan kepadamu, satajiduni insyaallah minas sabirin, maka engkau akan mendapat ilmu daripada golongan orang-orang yang sabar. Bagaimana kita melihat seorang ayah yang diberikan oleh Allah dengan nikmat yang luar biasa, itu adalah anak yang soleh. Bahwa kemudian anak yang soleh merupakan impian bagi semua orang tua. Maka yang harus kita lakukan adalah jika kita ingin menjadi sebagai orang yang dikasihi anaknya pada dewasanya, maka dimulailah dari diri kita sendiri. Ketika kemudian menjadi seorang anak, berbaktilah kepada orang tua. Bagaimana kita lihat Nabi Ibrahim, Nabi Ismail alaihissalam mencontohkan kepada kita semua. Tidaklah kemudian Nabi Ismail bertanya, kenapa saya wahai ayahku? Kenapa kemudian harus disembelih wahai ayahku? Tidak ada pertanyaan yang ditanyakan, hanya kemudian mengatakan, wahai ayahku, if'al ma tu'mar, kerjakan apa yang diperintahkan kepadamu. Maka saat ini kita semua patut bertanya, apakah bakti yang sudah kita lakukan sebagai bentuk ibadah kepada Allah, bakti yang sudah kita lakukan kepada orang tua kita? Jika kemudian kita mendapati dalam riwayat Aisyah ketika kemudian beliau ditanya, siapakah sahabat Nabi yang sangat berbakti kepada orang tuanya, yaitu adalah sahabat Utsman bin Affan, yang beliau mengatakan, maqadartu an ata'ammal ummi mundu aslamtu, dari mulai aku masuk dalam agama ini, yaitu dalam agama Islam, tak mampu aku untuk kemudian sekedar bertatap mata kepada orang tuaku. Nah, sebagaimana ditemukan dalam kitab-kitab Turath, bahwa bagaimana para ulama yang selama 40 tahun sholatnya tidak pernah meninggalkan dengan jamaahnya, namun kemudian dalam salah satu riwayat yang disebutkan beliau pernah masbuk dalam 40 tahun tersebut. Hanya satu kali masbuk yang kemudian ditanya, apa yang menyebabkan Anda masbuk? Karena saya mengantar jenazah orang tua saya. Dan kemudian jika kita temukan di antara kitab-kitab Turath yang menyebutkan bagaimana bakti para ulama terhadap orang tuanya, ketika kemudian disebutkan ada yang menangis dengan cara yang luar biasa ketika orang tuanya meninggal, hingga kemudian ditegur oleh jamaahnya, apa yang Anda lakukan? Menangis berlebih-lebihan ketika orang tua Anda meninggal, bukankah itu justru akan kemudian menyiksa kepada orang tua Anda? Namun jawabannya adalah, yang saya tangisi adalah bukan sekedar kematian ibu saya, namun yang saya tangisi adalah ketika salah satu pintu surga telah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala.
Karena itu hadirin ma'asyiral muslimin, perlu kita introspeksi diri kita sendiri. Sehebat apapun jabatan kita sekarang, di sana ada doa dari orang tua kita. Sebanyak apapun harta yang kita punya sekarang, di sana ada untayan air mata, ada linangan air mata dari orang tua kita berdoa kepada Allah di tengah malamnya. Maka itu dari waktu yang masih tersisa diberikan oleh Allah, nikmat hidup orang tua di dalam kehidupan kita, berbaktilah kepada mereka, dengarkanlah nasihatnya, mintalah doa kepada mereka, dan bahagiakanlah mereka di dunia sebagai bentuk untuk kita bisa membahagiakan kehidupan kita dan orang tua kita di akhirat. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Fa ya ibadallah, ittaqullaha ta'ala. Wa idza quriya al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat. Astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsiran kama amara. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين فيا عباد الله اتقوا الله تعالى وحافظوا على الجماعة وحافظوا على على اتقاء الله سبحانه وتعالى واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة المسبحة بقدسه ولم يزل قائلا عليما فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وكانوا به يعدلون أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الستة المتممين للعشرة الكرام وعن سائر أصحاب رسول الله أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم. Pada hari ini kami semua berkumpul di tempat yang dimuliakan, pada jamaah yang dimuliakan,
dalam keadaan yang dimuliakan. Kami semua mengkhusyukkan hati, menengadahkan tangan, bersimpuh mengangkat kedua tangan, memohon kepadamu ya Allah dengan mengutarakan permintaan. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, wa ya munzilar rahmah, wa ya sami'ad du'a. Ya Allah ya Rahman, tak mampu rasanya pada saat ini kami meminta kepadamu, karena begitu banyak kesalahan dan kekhilafan yang kami lakukan di dalam kehidupan. Jika seandainya dibuka olehmu tentang apa yang sudah kami lakukan tentang kesalahan dan kemaksiatan, mungkin akan penuh daratan dan dataran bumi ini dengan kekhilafan yang kami lakukan. Namun saat ini kami tetap meminta kepadamu ya Allah, karena kami yakin sebesar apapun dosa yang kami lakukan, tidak pernah ada tempat kembali kecuali kepadamu ya Allah. Karena itu ya Allah, terimalah segala doa-doa kami, ampunkanlah segala dosa-dosa dan kemaksiatan yang sudah kami lakukan. Jadikanlah pada hari ini, jika Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan begitu banyak rahmat dan ampunannya, kami termasuk daripada orang yang mendapat bagian daripada ampunan dan rahmat tersebut. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, wa ya muhawwilal hal, hawwil halana ila ahsanil hal. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, yang membolak-balikkan hati dan keadaan. Saat ini kami ditimpakan dengan keadaan dan ujian yang begitu luar biasa. Karena itu di waktu yang dimuliakan ini, pada jamaah yang dimuliakan ini, kami meminta kepadamu ya Allah, angkatlah segala bala dan musibah yang terjadi. Catatlah setiap detik dari kesabaran yang kami lakukan sebagai pahala kesabaran di sisimu ya Allah. Catatlah setiap apa yang terjadi daripada kesempitan dan kesusahan sebagai bentuk bagaimana Engkau mengampuni dari setiap dosa yang sudah kami lakukan. Ya Allah ya Razzaq, ya Allah yang Maha memberikan dengan segala rezeki, berikanlah kami dan luaskanlah kami dengan rezeki, baik rezeki yang zahir maupun rezeki yang batin. Berikanlah kami dengan luaskan rezeki, dengan rezeki keimanan yang dikuatkan, amal di dalam Islam dan akhlak di dalam ihsan. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, pada saat ini kami meminta kepadamu untuk kemudian diluaskan rezeki di dalam kehidupan kami, ditambahkan keberkahan dalam setiap rezeki yang diberikan di dalam kehidupan ini. Jadikanlah setiap rezeki yang diberikan kepada kami sebagai bentuk bagaimana kami selalu bisa menambahkan ketaatan dan ketakwaan kepadamu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunilah semua dosa yang hadir di masjid ini, lingkungan ini, di kota ini dan negara ini. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, hingga kemudian tidak ada satu orang pun yang keluar dari tempat ini kecuali dosanya sudah Engkau ampuni ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah, jika ada di antara kami yang kesusahan, kerisauan, berikanlah kegembiraan dan kelapangan di sisa umur kehidupannya. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jika ada di antara kami yang sakit, maka berikanlah kesehatan dan keafiatan. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jika ada di antara kami yang menanggung dengan beban rezeki, luaskanlah rezeki bagi kami untuk kemudian bisa menjadi rezeki yang diberkahi oleh-Mu. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, hari ini kami semua meminta segala permintaan kepadamu, memohon ampunan kepadamu. Karena itu ya Allah, ampunilah semua dosa-dosa kami, ampuni dosa keluarga kami, ampuni dosa pemimpin kami, ampuni semua dosa yang pernah berbuat kebaikan di dalam kehidupan kami, guru-guru kami, para masyayikh kami, para habaib kami. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, terkhusus ampunilah dosa untuk kedua orang tua kami. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunilah seorang ibu yang pernah mengandung dan melahirkan kami. Ampunilah seorang ibu yang pernah kemudian menanggung beban air matanya untuk kemudian agar kami dapat lahir di dalam kehidupan ini. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunilah ibu kami yang tidak pernah menceritakan keluh dan kesahnya kecuali di dalam kesendirian berdoa kepada ya Allah. Ampunilah dosa ayah-ayah kami ya Allah, yang telah bersusah payah mencari nafkah untuk kemudian memberikan sebagai wasilah
rizki dan makanan sebagai asbab apapun kebaikan yang kami lakukan di dalam kehidupan ini. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampunilah kedua orang tua kami yang kedua tangan itu pernah menyapu rambut dan tubuh kami, dan hari ini kami lihat tangan itu sudah semakin tua, tangan itu sudah semakin lelah. Tidak ada harapan yang kami panjatkan kecuali ya Allah, panjangkanlah umur kedua orang tua kami, berikanlah kesehatan kepada orang tua kami, berikanlah kami kesempatan ya Allah untuk dapat berbakti, mengisi berbagai macam kebaikan yang kemudian setiap apapun ibadah yang kami lakukan sebagai asbab bagaimana Engkau meridhai kami dan meridhai kedua orang tua kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, catatkanlah setiap ibadah yang kami lakukan, setiap kebaikan yang kami lakukan, orang tua mendapat bagian dari setiap apa yang kita lakukan. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikanlah setiap satu huruf bacaan Al-Quran yang kami baca, orang tua kami mendapatkan bagiannya. Setiap ilmu yang kami amalkan, orang tua kami mendapatkan bagiannya. Karena tidak ada satupun kebaikan yang kami lakukan, asbab terbesarnya adalah kami dilahirkan dari ibu kami dibesarkan dari ayah kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, panjangkanlah umur kedua orang tua kami, berikanlah mereka kesehatan, berikanlah mereka umur yang diberkahi, berikanlah mereka keafiatan, bahagiakanlah mereka di dalam akhir hidup yang mereka diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan nikmat umur dan nikmat yang diberkahi. Jika ada di antara kami orang tuanya yang sudah meninggal, ampunkanlah segala dosa-dosa mereka, luaskanlah kuburnya, lapangkanlah kuburnya, berikanlah cucuran rahmat, ampunan dan keberkahan darimu. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berikanlah kami selalu kesempatan di sisa umur yang kami dapatkan, agar kemudian kami dapat berbakti, selalu mendoakan kepada orang tua kami, dan dengan itu kami dicatat sebagai anak yang berbakti kepada orang tua. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, hari ini kami semua berkumpul di tempat yang penuh dengan kebaikan. Kami berdoa kepada-Mu ya Allah, kumpulkanlah kami di dalam surga Firdaus-Mu nanti, juga bersama jamaah ini di dalam tempat yang penuh dengan kebaikan, dalam keadaan yang penuh dengan kebaikan, bersama dengan Nabi kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, permudahkanlah setiap urusan kami, baik dalam kehidupan dunia kami, dalam sakaratul maut kami, dalam kehidupan di dalam kubur nanti, dan dalam kehidupan akhirat nanti. Masukkanlah kami semua ke dalam surga Firdaus-Mu tanpa memakai dengan hisab, bersama dengan orang-orang tua, dengan orang-orang yang kami cintai, guru-guru kami, orang tua kami, dan mereka yang mempunyai hak di dalam kehidupan kami, bersama dengan Nabi-Mu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, perbaikilah sisa umur yang diberikan di dalam kehidupan kami dengan bentuk bagaimana Kau memberikan keberkahan untuk selalu meningkatkan ketaatan dan ketakwaan kepada-Mu. Panjangkanlah umur kami, luaskanlah rezeki kami, dan ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, tunjukkanlah kami selalu di dalam jalan kebenaran-Mu, dan berikanlah kami taufik dan hidayah di dalam jalan yang selalu Kau ridai ya Allah. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Fa ya Allah, ittaqullaha ta'ala wa idza quri'a al-Qur'an fastami'u la'allakum turhamun. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.